Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat yuk. Ya, wong pak ngaji harus kita mau mengkaji. Ya, dari hal-hal yang tidak tahu biar kita tahu yuk, biar bisa mendapatkan ilmunya. Paham yuk? Ya. Yang jenengan belum paham apa-apa, ini ada azan untuk tanya jawab. Monggo, tak berikan dulur-dulur jamaah yang di sini biar menanyakan. Ya, siapa tahu saya bisa menjawab, nanti tak jawab. Ya, yuk ya. Monggo lur, tanyakan lur. Ya, mau tanya ya. Soal masalah filosofi ya Pak ini. Ya, filosofi apa? Filosofi ini banyak. Ada di adab sopan santun, ada di kayak banyak. Yang kayak orang berjalan sandalnya bunyi srek itu loh. Oh, itu dulu nggak boleh sama orang tua ya. Itu nggak boleh. Kalau kita jalan srek, ada orang bilang, itu yang jualan sendal biar laris kayak gitu ya. Ini saya bedah secara adab sopan santun karena apa? Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani pernah mengatakan, ya, saya lebih menghormati orang yang beradab, ya, daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis lebih tinggi ilmunya. Itu katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kutipan dari Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti adab itu memang harus kita penting ya buat kita. Nah, ini ada filosofi, ya. Dulur kita menanyakan, kalau jalan bunyi srek itu apa? Itu adalah menandakan untuk akhlakul karimah kita. Kalau kita belajar masalah tatanan apapun, jangan sampai kita gembar-gembor, kita pamerkan. Tapi apa? Ketika kita belajar ilmu-ilmu ibadah, itu untuk kita jalankan dulu, lur. Ya, jangan sampai ya orang kita ceritain apa-apa, tapi kita sendiri belum bisa melakukan. Apa yang kita ucapkan, itu kita harus bisa melakukan lebih dulu. Karena ilmu itu gak sodakoh. Kita boleh mengajarkan kalau kita ini sudah sampai nisabnya. Sama dengan sodakoh infak. Ya. Gitu. Nah, itu difilosofikan orang tua dulu bilang, kalau jalan jangan sampai bunyi srek. Artinya apa? Kita jangan gembar-gembor masalah ilmu. Kalau kita belum bisa melakukannya. Paham? Ya? Artinya apa? Jenengan belajar untuk mendandani diri jenengan sendiri, untuk mendandani diri kita sendiri, ya. Perbaiki diri kita sendiri sebelum kita memperbaiki orang lain. Nasihati diri kita sendiri sebelum menasihati orang lain. Itu yang dimaksud kayak gitu, yo, ya. Itu artinya kalau jalan jangan srek. Terus gimana kalau ada orang jalannya bunyi srek? Itu sudah berarti sudah menandakan orang itu suka pamer tentang ilmu, tapi belum bisa melakukan. Ya, paham ya? Nah, itu paham. Nah, ada lagi, tanyakan. Yang kedua. Ya. Yang kedua ini soal makan ya. Makan, ya. Enak itu makan. Kalau orang makan sambil bicara itu gimana? Nah, artinya kayak gini, makan kok sambil bicara, gimana mau makannya? Ayo. Ya, artinya apa? Jangan suka pamer. Ketika jangan makan, nggak usah dipamerkan, lur. Ya. Nggak usah cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Ya. Akhirnya apa? Jangan biar dianggap mewah. Jangan biar dianggap hebat. Jangan biar dianggap sebagai orang yang wah juara, kamu makan di sana ini enak bisa. Ya, nggak boleh pamer. Itu namanya ria, nggak boleh. Ya, nggak boleh yo. Ya. Nah, terus kalau jangan lihat orang sedang makan terus sambil ngobrol kayak gitu, lah itu udah ciri-ciri orangnya kayak gitu. Ya, makan itu diam, enak, nikmati, rasakan. Ya, paham lur ya? Itu untuk adab sopan santun ya, dan untuk akhlakul karimah. Jadi kalau jenengan makan apa saja, udah kalau jenengan memang kok pengen memberikan orang, berikan saja, nggak usah cerita-cerita tapi akhirnya nggak memberikan. Lah yang jangan ceritakan, ternyata orangnya belum pernah makan, akhirnya gimana? Ya, marah nggak? Dalam hatinya, gedabrus ini. Cuman cerita tapi nggak pernah ngasih, ya kan? Ya, artinya udah, kalau memang mampu, berikanlah kepada orang yang memerlukan. Paham? Ya, jangan hanya jopok cerita, nah, wah sana makan enak, tapi nggak pernah ngasih ke
ke orang. Paham lur ya? Paham lur. Yo, paham yo. Nanti ke siyune kok umpetan ngono ya. Ngono. Terus ada lagi. Ada Bang. Apa? Soal makan lagi, kalau orang makan piringnya itu sampai berbunyi kerunting. Itu sebelum jenengan biasanya kayak gini. Sebelum jenengan mau masak ini jenengan sudah cerita dulu kemana-mana. Nanti saya mau bikin pepes lohan, wah mentang-mentang orang kaya kayak gitu. Nanti cerita lagi, wah kemarin ya saya apa? Saya makan di warung makan sana habis berapa? 50 miliar, wah kayak gitu cerita itu enggak boleh. Itu juga namanya pamer. Ya, hampir sama dengan yang tadi, cuman ini sebelum jenengan makan juga udah diceritakan. Nanti saya mau masak apa? Wah, ini saya mau bakar burung apa? Burung kenari atau yang lebih mahal apa itu namanya? Saya nggak tahu, cucak hijau ya, yang mahal. Nah, terus ada lagi apa namanya itu ya? Nggak tahu saya itu. Ya, cucak rowo ya kayak gitu biar jenengan wah hebat kamu. Wah, saya mau pepes lohan ini. Anak saya minta pepes lohan, tapi jenengan belum melakukan ya. Itu enggak boleh sombong atau ria. Paham ya? Paham. Ada lagi? Lagi, Pak. Apa? Monggo. Kalau orang makan lebih baik dibawa sama tangan apa ditaruh di meja? Jangan mau menanyakan adab sopan santun apa filosofi. Ini di filosofi. Ya lebih baik ya ditaruh di meja, jangan disonggok kayak gini. Disonggok kayak gini nanti kalau kesendal kayak gimana tumpah nanti kamu bertengkar ya. Jadi makan itu ditaruh kayak gini terus makan kayak gini lur. Ya, jangan kayak gini. Ini tandanya orang rakus. Ya, jadi paling bagus itu ditaruh di meja, kita makan dengan tenang lur ya. Nggak boleh dibawa kayak gini. Ini resikonya banyak. Satu, kalau jangan punya adik, punya anak ataupun apa, nanti kesendal, jatuh, mubadir kan. Nah, ini tapi filosofinya kalau orang yang suka makan diangkat kayak gini, ini biasanya orangnya rakus. Paham? Nah, mudeng ya. Ini. Jadi paling bagus adalah ditaruh di meja. Ya. Paham lur ya? Kalau enggak mejanya lebih tinggi lur, jadi enak lur. Oh, gitu lur. Iya. Nah, jangan kalau makan ditaruh di meja apa di kanan ini yo. Ya. Ditaruh di meja apa di bawah tepak tangan kayak gini yo. Terus pertanyaan kayak gini, loh Mbah zaman dulu belum ada meja. Jangan bilang dulu belum ada meja. Dulu itu sukanya lesehan. Kalau makan di bawah kayak gini. Kayak gitu, pakai tangan. Yo, kayak gini. Ya. Paham? Ayo, mau nggak tanyakan lagi. Rame ini, filosofi ini. Apa yuk? Yuk, nggak nanya yuk. Apa yuk? Bersendawa itu mana? Kayak gitu. Nah, itu biasanya kayak gini. Apa yang dia makan selalu dipamerkan ke orang, diceritakan ke orang-orang biasanya. Wah, saya ini tadi habis makan. Apa? Saya makan rica-rica hiu. Ya, cerita biasanya. Dia habis makan selalu bercerita, dipamerkan ke orang. Nih kalau nggak percaya baunya masih kayak gitu. Nah itu nggak sopan dalam kejadian dalam nyatanya juga nggak sopan, dalam ilmu kemarifatan juga tidak baik. Artinya apa yang jenengan makan selalu diceritakan ke orang. Kemarin saya sama keluarga sama anak saya masuk ke restoran sana, beli, wah habis berapa? 50 juta, coba bayangkan. Suruh bayangkan toh, tapi nggak dikasih. Itu bersenggawa ya, boleh kayak gitu. Jadi jangan sampai ya, itu nggak sopan. Terus, Bah, saya juga kadang mau bersenggawa. Terus apakah nggak boleh? Ya boleh, tapi dengan cara yang sopan, ditutupi kayak gini. Nah gitu, jangan sampai keluar suara sama dengan kentut. Sebenarnya bisa kok ditahan, itu bisa, ya. Bisa nggak? Dulur, bisa kan? Lebih baik jangan sampai ada orang tahu. Paham ya, Lur ya? Nah, monggo ditanyakan lagi, yuk. Tadi mau nanyakan, kasihan sudah. Mangap lagi nih, nggak jadi mana? Sudah ditanyakan. Ada lagi Lur, Kenapa Lur? Kalau makan ini tata cara bukan, kesempatan ngomongin. Kalau makan itu pakai sendok, apa lebih baik pakai tangan? Ini ada macam pendapat gitu loh.
Kalau zaman dulu ini kadang ada katanya disuruh pakai tangan ya. Iya. Karena zaman dulu belum ada sendok, Lur. Nah, terus kalau zaman dulu suruh pakai sendok bikinnya lama. Jadi pakai tangan ataupun pakai sendok sepertinya baik semua. Ya, yang penting punya adab sopan santun. Kalau nggak ada sendok, ya udah pakai tangan. Jadi pakai tangan juga baik, pakai sendok juga baik. Ini versinya bambu. Yang tidak baik itu ketika jenengan diberikan makanan, disediakan makanan oleh istri jenengan, lupa nggak ada sendok, terus jenengan muring-muring. Itu yang nggak baik, Lur. Ya, nah, paham, Lur? Ya, jadi baik semua kok, Lur. Yang tidak baik itu ketika jenengan muring-muring. Wah, nggak aku sendok pagi ya. Itu namanya tidak diperbolehkan. Paham? Ya, Lur ya. Nah, mau nggak tanyakan lagi? Ya, rame ini. Mau ada sesuatu lagi nih? Katanya kesehatan itu kalau pakai tangan rambutnya tidak bisa rontok. Kalau pakai sendok rambutnya rontok. Itu filsafat dari Itu bukan filosofi itu. Bukan. Itu bukan. Itu mungkin jenengan dengar dari kesehatan ya. Iya. Nah, tapi kalau dalam filosofi sih tidak ada ya untuk masuk ke adab sopan santun itu nggak ada. Karena itu masuk ke kesehatan dan kesehatan mungkin dia dokter ini medis ini punya sendiri. Tapi kalau di ini saya belum pernah dengar sih ya masalah untuk di adab sopan santunnya ya kok bisa rambut rontok ataupun enggak. Cuman kalau menurut saya aja, menurut bambu walaupun ini yang dimaksudkan ketika memakai tangan gimana? Pakai tangan kan mengandung enzim. Ya, terus pengaruhnya rambut rontok. Nggak rontok. Nggak rontok. Terus Ya. Kalau pakai sendok enzimnya tidak masuk. nah, Itu katanya gitu. jadi kalau pakai sendok justru rontok. Iya. Rambut rontok. Iya. Rambut kepala apa rambut pun rambut kepala jelaskan. Saya takut keliru. Ya, artinya kayak gini. Jangan tahu rambut. Ini kalau marifat secara bambu loh ya. Bambu ya. Nah, secara bambu ya dulu ya. Ini secara bambu. Tolong ya. Kalau suka dengan channelnya bambu ini dan ini channel siapa lagi satu ini ya. Joko Terenggiling ya, pakai Joko Terenggiling ya, pakai Joko Terenggiling atau Joko apa saya nggak tahu ya, jangan lupa ya. Kalau jenengan suka dengan bambu, jangan lupa bantu channel ini biar lebih berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa biar nggak ketinggalan tekan tombol lonceng. Oke dulur, kita lanjutkan lagi. Ya, rambut, ya, cepet ya, krek, mana ya yo, wah enak ya. Kaya nginum oli yo. Ngono yo, ya aja guyu yo iki. Ya, ngono. Rambut itu adalah filosofinya daripada yang namanya kederajatan. Artinya apa? Orang yang makan dengan tangan, kenapa kok rambutnya tidak bisa rontok kalau dalam kesehatan karena mengandung enzim. Ya. Ini kalau saya menurut bambu saja, ketika kita memakai tangan itu tandanya orangnya nerimo pandum, nggak mau model-model. Jadi dia nggak butuh kederajatan. Artinya derajat itu mencik utuh. Jadi nggak hilang sampai kederajatan karena apa? Dia nggak neko-neko. Nerimo pandum. Justru kederajatan di sisi Allah lah yang paling bagus karena dia nggak neko-neko, nerimo pandum, bersyukur, selalu bersyukur dan bersyukur yang maksud kayak gitu. Tapi kalau menggunakan sendok ini filosofi ya Lur, terus dulur-dulur, wah ngawur, berarti saya suka pakai sendok kayak ini. Enggak, ini cuma filosofi Lur, dimaafin bambu Lur, bambu minta maaf ya Lur ya. Ya, ini cuma filosofi ya, filosofi. Kalau memakai sendok itu dalam filosofinya adalah orang yang suka neko, selalu pingin dihebat, biar kelihatan mewah, biar kelihatan unggul, biar kelihatan akhirnya kederajatannya hilang di sisi Allah. Balur. Nah, ya ini baru download keluar ini cukup gitu ya. Ini rambutnya masuk terus, kederajatannya masuk ke mulut terus ini Lur. Ya, kayak gini. Ada yang tanya lagi yuk? Ada yuk? Sudah apa yuk? Sudah paham? Ada. Loh, nggak mau nanya. Minum sambil berdiri itu gimana? Nah, ini bagus gitu yuk. Cemerlang, celing batuk dulu. Sekarang kayak gini, minum sambil berdiri. Ya. Karena masalah minum, saya juga tak minum dulu. Saya minum sambil duduk. Minum berdiri dengan duduk baik mana? Ayo, miturut jenengan. Duduk. Nah, dalam kesehatan, Duduk. duduk bagus. Kalau dalam filosofi,
Coba jenengan yang namanya minum ini mencari Ilmu. jenengan mencari ilmu sambil berdiri, sopan nggak? Ya. Nggak. Jenengan mencari ilmu dengan tawadhu, duduk diam, tenang, sopan nggak? Sopan. Bagus mana? Duduk. Nah, itulah menurut secara kemarifatan. Jadi ketika jenengan mau mencari ilmu, artinya jenengan harus bisa merendah, jangan sombong. Berdiri itu sombong. Masa mau mencari ilmu kok sombong? Yang mau ngasih ya nggak mau, Lur. Ya, Lur. Ya, itulah filosofi. Paham yuk? Ya, ada lagi. Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak apa-apa, panjang kayak kereta nggak apa-apa ini. Ya. Makan, Mbak. Makan. Lu tadi itu udah makan. Kok masih lapar juga? Ya. Tadi kencing, Mbah. Apa tuh? Buang air. Buang air, kenapa? Berdiri sama duduk. Nah, bagusan mana menurut jenengan? Ayo, tak balik jenengan. Loh, duduk nggak ada, jenengan nggak bisa kencing duduk jongkok kayak gitu, Lur. Banyak kan berdiri. Ya, Gitu. gini Lur ya. Itu juga ada di ajaran Islam. Kalau jenengan kencing, ini kalau bisa jongkok. Satu, katanya dalam kesyaratan biar najisnya nggak kemana-mana. Nah, tapi dalam kemarifatan, yang namanya kencing, ini adalah membuang ilmu, artinya mengamalkan ilmu, Lur. Nah, ketika kita mengamalkan ilmu, kita harus Merendah. dia jangan sombong, Lur. Mentang-mentang jenengan sudah belajar ilmu, petentang berdiri. Itu ndak boleh berdiri, ini tanda orang sombong. Maka coba jenengan, takbiratul ihram berdiri apa duduk? Berdiri lah, karena sifat iblis, membawa sifat iblis. Maka berdiri ini adalah filosofinya sombong. Paham? Jadi kalau kencing itu lebih baik jongkok, artinya kita merendah. Mudeng, Lur. Itu ilmu baru ya, yuk ya. Ya, kemarin enggak ya. Nah, ada lagi mau tanyakan? Ya, kalau enggak tak kasih satu lagi. Ada, Mbak. Enggak ada. Ada, Pak. Jangan pernah dengar orang kalau habis asar ya, Iya. kalau tidur katanya enggak boleh. Pernah dengar jenengan? Pernah dengar enggak? Iya. Jangan pernah dimarahin enggak? Ketika Iya. jam 4, jam 5 mau tidur, jangan tidur. Bahaya nanti, kamu bisa gila kayak gitu ya. Iya. Nah, ini filosofinya kayak gini, Lur. Itu sudah kemarin saya sudah pembahasan 3, yaitu subuh sampai duhur, duhur sampai asar, asar sampai maghrib. Nah, ketika asar sampai maghrib, ini di usia 60 sampai akhir hayat. Artinya ketika di hari tua jenengan jangan sampai tidak sadar, karena tidur ini tidak sadar yuk. Tidur itu tidak sadar. Maka orang yang sudah di usia tua harus lebih sadar untuk beribadah kepada Allah. Kalau enggak berarti jenengan gila. Wong wis tua kok. Sudah tua kok. Udah brus bae. Sudah tua enggak mau ibadah, enggak mau belajar ilmu ibadah. Gimana kamu bisa gila kamu? Ya, paham? Pernah dengar ya? Maka coba banyak. Kalau udah habis asar, mandi. Kamu harus mandi. Itu artinya apa? Kita kalau sudah tua, sudah di usia 60 ke atas ataupun sudah waktunya tua, kita harus membersihkan diri kita dari dosa-dosa, bertobat, beribadah kepada Allah yang benar. Ya. Paham? Gitu. Paham ya? Itu filosofi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yuk? Sudah, Lur? Sudah. Sudah, Mbak. Sudah, kalau sudah, ini saya tutup dulu. Nanti gampang kita sambung lagi. Kita bisa ngopi-ngopi dulu, Lur ya. Ngaji obrolan perkara ibadah. Nanti kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Ya, siapa lagi bisa bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan kepada jenengan bisa menambahkan wawasan ilmu-ilmu ibadah untuk jenengan, bisa bermanfaat untuk jenengan, bisa menjadikan kebarokan untuk kita semua. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kebarokan untuk kita semua, dan memberikan ridhanya kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.